terdapat sebuah tempat di mana langit dan bumi menyatu dalam hamparan putih yang tak berujung. Di sana, keheningan bukanlah kedamaian, melainkan sebuah ancaman, suhu yang bisa membekukan napas dalam hitungan detik, angin yang bisa mencabut nyawa seperti memungut sehelai bulu. Pada tahun 1972, sebuah pesawat membawa 45 jiwa melintasi tempat itu, Pegunungan Andes. Mereka adalah anggota tim rugby, keluarga, dan teman, terbang menuju pertandingan sederhana. Namun, nasib memiliki rencana lain yang tak terbayangkan. Pesawat itu jatuh, terbelah, dan terdampar di atap dunia yang tak bersahabat. Inilah awal dari sebuah ujian ekstrim. Bukan hanya tentang bertahan hidup secara fisik, tetapi juga tentang mempertahankan kemanusiaan di tepi jurang kepunahan. Semuanya dimulai dengan semangat muda yang menggebu. Tim Old Christians Club, sebuah tim rugby dari Uruguay, berangkat dengan pesawat charter menuju Santiago, Chili. Suasana di dalam pesawat riuh rendah dengan canda tawa. Mereka adalah sahabat, saudara, dan rekan satu tim. Di antara mereka ada Nando Parrado, Roberto Canessa, dan seorang narator hati nurani dari kisah ini, Numa Turcati. Mereka adalah anak-anak kota terbiasa dengan kehangatan Montevideo. Perjalanan ini adalah petualangan kecil menuju pertandingan yang ditunggu-tunggu. Mereka memandang melalui jendela pesawat, melihat puncak-puncak Andes yang diselimuti salju, indah dan megah dari kejauhan. Tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan dalam hitungan jam mereka akan menjadi bagian dari pemandangan itu, bukan sebagai penikmat keindahan, tapi sebagai penghuni yang terdampar. Penerbangan yang seharusnya rutin berubah menjadi mimpi buruk. Pesawat melenceng dari rutenya, memasuki badai, turbulensi hebat mengguncang badan pesawat, lalu sebuah tragedi. Sayap pesawat menyapu tebing gunung. Tubuh besi itu tercabik, terbelah, dan terjatuh ke lembah salju yang terpencil. Kekacauan, jeritan, dan kesunyian yang tiba-tiba menyusul. Bagi yang selamat dari benturan pertama, mereka terbangun di alam lain. Dingin yang menusuk tulang menjadi musuh pertama. Mereka berada di ketinggian lebih dari 3.000 meter tanpa makanan, tanpa tempat berlindung yang layak, dengan pakaian yang tipis. Korban jiwa bertebaran di sekitar reruntuhan. Pesawat yang menjadi fuselage, badan utama, menjadi satu-satunya perlindungan mereka dari amukan angin gunung. Mereka menyangka penyelamatan akan datang dalam hitungan hari. Mereka bertahan dengan sisa-sisa coklat dan anggur yang ditemukan di bagasi. Semangat masih tersisa. Mereka menggunakan bangku pesawat sebagai selimut, berhimpitan untuk kehangatan. Radio transistor kecil menjadi penghubung mereka dengan dunia. Hingga suatu hari, berita itu datang. Pencarian dihentikan. Dunia luar menganggap mereka telah tiada. Keputusasaan adalah beban yang lebih berat dari salju manapun. Saat harapan penyelamatan luar pupus, pertaruhan berubah. Mereka harus menyelamatkan diri sendiri. Namun, untuk bertahan, mereka membutuhkan makanan. Dan di padang salju yang gersang, tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan. Disinilah batas-batas moral dan naluri bertahan hidup bertabrakan dengan kekuatan yang dahsyat. Sebuah keputusan yang paling mengerikan harus diambil melalui musyawarah yang penuh air mata dan perdebatan batin yang menghancurkan. Mereka yang telah meninggal dalam kecelakaan bisa memberikan kehidupan bagi yang masih bernapas. Ini adalah perjanjian yang tak terucapkan. Sebuah aturan baru dalam masyarakat salju yang mereka bentuk. Setiap bagian adalah sebuah doa, sebuah permintaan maaf, sebuah pengorbanan yang tak terbayarkan. Hidup berjalan dengan ritme yang suram. Setiap hari adalah perjuangan melawan kelaparan, radang dingin, dan kepedihan yang merongrong jiwa. Numa Turcati dengan hati yang peka menjadi penjaga api kemanusiaan mereka.
Dia yang sering meragukan, yang paling merasakan luka moral ini, namun juga yang paling gigih mempertahankan nilai-nilai kebersamaan. Sementara Nando dan Roberto, sang pemain rugby dengan tekad baja, mulai muncul sebagai kekuatan fisik dan keinginan untuk bertindak. Bencana datang berlapis. Pada malam hari yang tenang, sebuah longsoran salju raksasa menghantam fuselage, menimbun mereka yang sedang tertidur di dalamnya. Lebih banyak nyawa yang melayang. Ruang perlindungan mereka berubah menjadi kuburan salju. Pukulan ini hampir mematahkan semangat yang tersisa. Diego, Marcelo, Kapitan! Setelah berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, mereka akhirnya bisa menggali jalan keluar. Dunia yang mereka lihat masih sama, putih dan sunyi. Saat itulah sebuah kesadaran pahit merasuk. Tidak akan ada penyelamat. Jika ingin hidup, mereka harus berjalan keluar. Nando Parrado yang telah kehilangan ibu dan adiknya dalam kecelakaan menemukan alasan untuk berjuang. Sang ayah yang menunggu di rumah. Bersama Roberto Canessa, si petarung yang tak kenal lelah, mereka merencanakan ekspedisi mustahil. Mereka akan berjalan menembus gunung, mencari Chili di seberang puncak. Sebuah perjalanan tanpa peta, tanpa perlengkapan gunung, hanya dengan pakaian yang telah mereka jahit dari kain bangku pesawat dan tekad besi. Perpisahan itu penuh air mata. Mereka yang pergi memikul harapan semua orang. Mereka yang tinggal harus bertahan dengan ketidakpastian. Nando, Roberto, dan seorang ketiga, Antonio Vizintin, memulai pendakian menuju puncak yang tak terlihat. Perjalanan itu adalah neraka di atas es. Setiap langkah adalah kemenangan atas gravitasi dan keputusasaan. Mereka mendaki puncak demi puncak hanya untuk menemukan lebih banyak puncak lagi. Tenaga mereka terkikis. Vizintin akhirnya harus kembali ke fuselage untuk menghemat bekal bagi dua orang lainnya. Nando dan Roberto melanjutkan. Selama 10 hari, mereka berjalan, terjatuh, dan bangkit lagi. Hingga suatu pagi, setelah menuruni sebuah lereng, Nando melihat sesuatu yang berbeda. Sebuah bercak warna di kejauhan, hijau, itu adalah lembah berumput, peradaban. Dengan sisa tenaga terakhir, mereka menemukan seorang peternak di seberang sungai. Roberto dengan suara parau berteriak. Kalimat itu mengakhiri 72 hari keterpisahan dari dunia. Operasi penyelamatan segera diluncurkan. Helikopter menyusuri jalur yang ditunjukkan Nando dan satu persatu ke-14 orang yang masih bertahan di fuselage diangkat dari puncak dunia yang telah menjadi penjara sekaligus rumah mereka. Mereka kembali ke dunia yang penuh cahaya, kehangatan, dan keramaian. Namun, mereka membawa serta gunung di dalam diri mereka. Mereka bukan lagi anak-anak yang naif yang dulu naik pesawat. Mereka adalah masyarakat salju. Kisah ini bukan tentang kanibalisme, itu adalah reduksi yang terlalu sederhana dan keliru. Ini adalah kisah tentang persahabatan yang lebih kuat dari kematian, tentang cinta yang membuat seseorang berjalan melintasi gunung untuk seorang ayah, tentang keimanan yang diperdebatkan dalam dinginnya malam, tentang pengorbanan yang diberikan dengan penuh kesadaran agar yang lain bisa melihat matahari terbit sekali lagi. Society of the Snow mengajarkan bahwa di tempat di mana segala sesuatu diambil, panas, makanan, harapan, yang tersisa hanyalah esensi manusia yang paling murni, keputusan untuk mencintai hidup dan menghormati nyawa dengan cara yang paling dalam dan paling tragis. Mereka bertahan bukan demi diri sendiri semata, tetapi demi pulang dan menceritakan kisah mereka yang telah pergi. Setiap napas yang mereka hela adalah napas bersama.